kasih saya Bu Helina. Hari ini kita acaranya adalah Parenting Education Stop Bullying pada anak usia dini. Mohon maaf, hari ini sebenarnya saya ada 3 acara Bapak Anton. Jadi saya ada undangan di kecamatan untuk desa sehat. Saya juga ada undangan di DPM di waktu yang sama. Karena saya sangat punya janji untuk PAUD ini dan sangat peduli dengan perkembangan anak-anak, dan juga kita dengan Bu Karno itu ke depan bagaimana agar lebih maju lagi, lebih bisa gebiar lagi untuk beberapa event. Jadi saya pilih untuk menghadiri yang di sini. Temanya luar biasa dan nanti pembelajarannya juga luar biasa. Harapannya ke depan anak-anak kita bukan hanya jangan sampai jadi korban, tapi juga jangan sampai jadi pelaku. Jadi nanti panjenengan semua bisa bertanya-tanya dengan Bapak Anton, karena sebelum saya jadi kepala desa, ketika ada perundungan dan segala macam, saya konsultasi dengan Bapak Anton. Beliau luar biasa konsennya terhadap kasus-kasus bullying perempuan dan apapun bisa dengan adukan ke Bapak Anton. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Mungkin yang lain-lain nanti akan disampaikan banyak-banyak dengan yang sudah ahlinya. Dengan ini yang pertama ini dulu. Selamat Hari Ibu untuk panjenengan semua, untuk kita, saya Bu Helina, ibu-ibu yang penuh dengan cinta dan penuh dengan pengorbanan, ibu-ibu yang paling hebat di dunia. Selamat Hari Ibu, ibu-ibu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Parenting Education Stop Bullying dan Perundungan Anak pada Usia Dini, hari ini kita buka. Tepuk tangan ibu-ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti Parenting Education, tema Stop Bullying pada anak sejak usia dini oleh Kanit Dimnas Polsek Songgon kepada Bapak Aibda Anton Sugianto SH MH, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus mentok ya? Gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Insinyur Yulia Herlina selaku kepala desa yang baru. Saya ucapkan selamat Bu ya, karena beliau terlalu sibuk, jadi saya WA selamat itu tidak dibalas Pak. Mungkin banyak yang dibalas ya. Jadi Bu, saya ucapkan selamat, nggak dibalas, nggak dilihat ya. Kakian loh. Ya enggak apa-apa Bu ya. Jadi saya ingatkan sekarang, jangan sampai lupa gitu. Oke. Terus yang saya hormati Ketua PKG ini Bapak Sumari, terus Bunda Ketua TK Sawiwit, kemudian bunda-bunda sekalian yang berbahagia, serta macan ternak, okay. Mama cantik antar anak. Antar anak nama boten jenengan? Macan ternak, terus nama malih? Mamut, marmut nama mamut? Mamut, mama muda, okay. Bahagia nama boten jenengan? Bahagia? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di majelis yang berbarokah ini. Bapak Ibu sekalian, ya, filosofinya tak kenal maka tak sayang. Ada yang sudah kenal dengan saya apa belum? Belum nih. Berarti saya tidak terkenal, Bu, ya. Oke, perkenalkan ya, di sini sudah jelas nama saya siapa? Anton, ya, Anton S. Ya, S itu apa, Bu? Ibu pernah minum es enggak? Apa adik-adik pernah minum es? Es itu sifatnya apa? Dingin seperti saya. Terus apa lagi? Cool katanya, cool, keren ya seperti saya. Terus apa lagi? Ya, manis ya. Manis seperti saya. Terus apa lagi, Dek? Kecut. Itu berarti esnya udah basi ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini ya, jadi namanya sudah jelas, nama saya Anton. Ya mungkin bunda-bunda yang kemarin ya banyak yang sudah paham dengan kami. Ya, kebetulan saya juga tahun kemarin ya saya ngisi kegiatan di TK Sayu Wiwit. Ya alhamdulillah apa yang disampaikan Ibu Kepala Desa tadi benar ya, hari ini ada undangan desa sehat ya, sama saya juga ada undangan desa sehat, tapi karena saya cinta dengan TK Sayu Wiwit akhirnya saya datang ke sini, Bu. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi saya berkorban, wes gak apa-apa, wes bukan Pak Camat tuh sering ya, tapi kalau diundang di sini nggak mesti seminggu pisan ya, paling tidak ada momen-momen tertentu. Bunda-bunda sekalian ya, saya sekarang tanya sama Bunda, Bunda pernah dengar gak yang namanya bullying itu apa? Ya, apa Bun? Sampean tahu, wes areku kena bully ya, kena bullying. Ya, apa itu? Bullying itu apa? Apa Bu? Kata-kata sakit. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Kepala TK tadi ya, Kepala TK Sayu Wiwit ya, jadi bullying itu adalah ya suatu perbuatan atau tindakan ya yang dilakukan secara terus menerus baik secara fisik ataupun verbal. Fisik tahu Ibu ke? Fisik itu apa? Fisik itu mulai dari mana, Bu? Mulai dari kepala apa dari ujung rambut? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul ya? Ya. Kemudian verbal itu berarti non fisik ya. Non fisik berarti lewat apa? Lewat mulut ya, lewat perkataan. Tidak menyentuh ya, kalau fisik berarti menyentuh anggota tubuh ya, jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, paham ya Bu? Halo, hai ya, soalnya anak TK kan boleh dewe ya, tapi ibu aja lah halo ya, halo adik-adik, halo ya. Jadi kalau saya melihat ya, kalau ngajar PAUD, ngajar TK itu sangat luar biasa, ya. Jadi kalau kita ya sebagai seorang anggota kepolisian ya, kalau ngomong sama orang itu ya orang nakal langsung mandek ya. Gimana? Tapi kalau sama anak TK ya wes diomongin ngolor gitu ya. Jadi itu udah hal biasa. Ibu-ibu sekalian ya, tadi yang saya sampaikan ya, fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian verbal ya bisa melalui perkataan ya. Perkataan bisa kadang ya anak-anak itu menyebut temannya dengan sebutan mungkin orang tuanya. Betul? Ada? Misalkan ya ibunya namanya Painem, mohon maaf ya, yang namanya Bu Painem ya.
Nem, sini nem. Nah, misalkan seperti itu. Apa bapaknya namanya Paijo? Jo, ini Jo. Nah, itu biasanya hal-hal yang sederhana yang biasanya kita praktekkan bullyingnya. Betul? Yeah. Bukan hanya zaman now, tapi zamannya saya jenengan sama ya. Betul? Cuman ada nama keren sekarang, bullying ya. Namanya bullying bahasa Inggris. Yeah. Kadung bikin boten wonten. Ya. Ada, tapi biasanya seperti itu di sini ada. Ada? Enggak ada. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya jadi verbal seperti itu. Ya, kemudian ya menghina. Mohon maaf ya, mungkin secara fisik ada kekurangan. Ya, secara fisik ada kekurangan ya. Mungkin ada yang kurang apanya, mungkin ada cacat ya, kemudian disampaikan ya, itu termasuk dengan bullying verbal ya. Kalau fisik ya mungkin meninju ya, menendang, terus kemudian memukul ya, jambak ya, terus kemudian biasanya anak-anak itu ada teman-temannya jalan, kemudian diapakan Bu? Dijegal. Nah itu biasa itu. Kalau temennya jatuh biasanya diketawain. Betul ya? Betul. Padahal kancane loro ini. Ya. Kudu nangis gitu ya. Berbesmili gitu. Tapi ya namanya anak-anak ya. Tapi mohon maaf ibu-ibu sekalian ya. Jadi ini perlunya edukasi, perlu adanya pembelajaran. Jadi anak-anak itu paham. Mohon maaf ya. Jadi biasanya ibu-ibu, emak-emak ya, macan ternak yang biasanya ngantar anaknya main handphone ya, dikasih pengertian ibu-ibu ya. Jadi jangan hanya anaknya megang HP, ibunya megang HP, kita ada di dunia lain ya. Betul? Anaknya dolinan game ya, Mobile Legends ya, kemudian Roblox, FF, Free Fire ya, terus apa lagi? Ya macam-macam ya. Terus kemudian ibunya lihat apa? Film Korea. Betul? Betul apa betul? Halo. Nah, insya Allah 99% benar ya. Karena anak saya juga sama. Ya, tapi tetap ya untuk jamnya kita batasi ya. Ibu-ibu sekalian ya, jikalau anak-anak kita masih usia-usia dini seperti ini, jangan lupa ya, jangan lupa wayai ngaji disuruh ngaji. Itu adalah benteng kita. Bapak Ibu sekalian ya, tidak mungkin jenengan 24 jam ya mau mantengin anaknya ya, dan anaknya tidak mungkin, atau ngajari ngaji setiap jam ya, atau setiap detik tidak mungkin ya. Tapi kalau jenengan memasrahkan anaknya mungkin di TPQ di dunia, insya Allah ya selamat dunia akhir. Wah, betul? Yeah. Kadang ya ada juga ya anak-anak Bu, mohon maaf ya. Jadi yang biasanya lulus SD ya setelah itu sudah nggak ngaji. Katanya izin ya, izin apa? Jari ini gede dewe ya. Kalau izin ya udah dimasukkan di pondok. Wes gampang wes ya. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Betul? Ya, sampean pokoknya pertanggungjawabannya golek pecis ya, cari uang. Wajib Bu bayar. Ya. Jenengan wes cara mendidik sudah tidak dimintai pertanggungjawaban, yang punya pondok itu yang dimintai nanti. Ya, paham ya? Halo. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya mengapa ya pentingnya ya bullying ini kita sampaikan. Soalnya kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Ya. Sering terjadi, mungkin ibu-ibu sekalian pernah lihat ya, yang namanya anak dibully sampai patah mungkin ini ya punggungnya ya, kemudian sampai meninggal dunia, kemudian sampai bunuh diri, budir ya, ada di daerah selatan. Betul? Oke, itu pernah Bu, karena dia sering dibully, nelongso, gak ono sing ngancani,
gak ono yang memberi nasihat, akhirnya dia depresi. Depresi ini kenapa? Tekanan batin, ibu, duduk cinta tok ya, kok bapaknya macam-macam, tekanan batin enggak ya, tapi karena bullying juga bisa tekanan batin ya. Kalau anak-anak kecil itu tadi ya, kalau tidak dikasih support ya kasihan nanti bu. Terus sekarang saya tanya ya, kenapa bullying itu bisa terjadi bu? Ya, kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena apa? Rata-rata korban bullying itu anaknya periang atau pendiam? Ya betul ya. Jadi biasanya anak sing pendiam menengan ya, gak pati kakean omong itu biasanya korban bullying, betul? Ya, kalau anak yang ceria terus mari ngono akeh kancane kira-kira jadi korban nggak? Tidak ya. Oleh karena itu ya ibu-ibu sekalian ya, perlu adanya pendekatan ya kepada anak-anak korban bullying. Jadi mohon ya untuk ibu-ibu sampaikan kepada anak-anaknya, Duk, Nak ya, kalau misalkan ada temennya ya yang biasa dikerjain sama temennya ya, tolong ancanono ya, paham bu ya? Jadi jangan dibiarkan. Mohon maaf ya, mungkin dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi nggak punya, setelah itu dibully terus kemudian diapakan bu? Diasingkan dari komunitasnya anak tersebut. Ada nggak seperti itu? Ada? Saya yakin ada bu ya. Jadi karena mohon maaf ya, jarang sangu ya, jarang duit jajan ya, itu bisa terjadi bu, betul ya. Kemudian kalau pelaku bullying ya, itu rata-rata anaknya nakal, ya bener memang nakal ya. Bullying itu bisa terjadi ya apabila anak tersebut kurang bersosialisasi ya. Jadi anak yang minder ya, kemudian anak yang kurang pergaulan, kuper ya, itu bisa terjadi ya. Bagaimana ya cara kita ya, cara anak-anak untuk menghindari pelaku bullying ya? Sampean punya enggak metodenya apa? Jadi ada nih korban ya, setiap ketemu anak tersebut ya dia selalu dikerjain, selalu dibully, entah dijotos, ditendang ya, dijewet ya. Ada nggak seperti itu? Biasanya ada. Jadi ono arek menang itu langsung sampai digarap, ayo digarap lari kau ya, dijewet ya, ditendang ya. Ada seperti itu bu. Mungkin sampean kalau lihat di media sosial banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak banget ya. Saya saja sampai ya kalau lihat itu ngeri ya, iki sopo sing ngajari, itu kakean delok game, betul ya? Gamenya anak-anak ini berdarah-darah sampai bu, betul ya? Iya, tembak itu sampai gasnya dur. Betul itu bu, sampai tanya anak-anak sampean ya. Terus ngantem itu ya, sampai berdarah, puk ya, itu kenyataan. Akhirnya dipraktekkan ya, itulah ya. Jadi tontonan, jadi tuntunan seperti itu bu ya, betul ya. Sekarang tuntunan jadi tontonan ya. Jadi kan biasa saat ini ndelok sinetron ya, gaya uripe saiki apa itu ya ditiru ya. Mohon maaf ya, jadi anak zaman now, zaman sekarang mungkin jenengan tahu ya, kalau untuk remaja-remaja ya pergaulannya di Jakarta, kalau SMP ya itu bawa apa bu? Mobil. Tahu? Pernah lihat sinetron kan?
Seneng kan? Ya. Jadi bapaknya konglomerat, ya pengusaha brasian, ganteng-ganteng, gak ono sing elek. Nggih. Boten-boten sing kaya kula. Ya. Jadi ganteng-ganteng necis rambutnya kelimis kabeh nggih ya. Ya jadi dipacaki, Bu, ya. Kula dipacaki kok ngoten ya kalah Ari Wibowo, Bu. Ya. Nggih. Itu artis, Bu. Ya jangan ditiru. Nggih. Kemudian ya, mungkin ya yang SMP itu sepeda motornya 250 cc ya. Kalau di sini ya mungkin ibu-ibu sekalian tahu anak SMP banyak yang bawa, tapi sudah sering saya kasih tahu gak oleh bro ya, karena belum usia 17 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak boleh. Sampai boleh sayang kepada anaknya, sampai boleh cinta kepada anaknya, tapi jangan sampai menjerumuskan anaknya ya. Nggak mesti anaknya sampai, Bu aku budal ya teko omah nang sekolahan ya, budal seragaman, anak saya ini pinter gowo salinan, betul ya. Mohon maaf ya, saya juga pernah kerjasama dengan Bu Kades ini ya, masalah bullying juga ya, Bu SD, salah satu SD atau MI di wilayah kita ya, betul pernah saya bekerja sama di bullying seperti itu ya. Paham Ibu ya, mohon ya. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal sederhana yang dulu ya, norma-norma ya, etika-etika yang biasanya yang menjadi pegangan ya, pegangan wong tuwek-tuwek zaman biyen ya, ayo ya kita lestarikan. Jangan melestarikan budaya-budaya yang tidak benar, apalagi budaya barat yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Terus kemudian ya, zaman-zaman sekarang ya yang lagi tren apa mawon, Bu? Yang lagi tren sekarang di sini masih belum ya, bantengan ada ya, tapi kalau pesennya tidak apa-apa, cuma jangan terlalu over ya, ada itu. Terus apa lagi, Bu? Yang biasanya tren di anak-anak, kalau handphone insya Allah sudah hampir 90% ya, 90% ya. Jadi budaya-budaya ya, hal-hal yang sekiranya tidak patut ya, monggo ya kita perbaiki bersama ya. Jadi kita ubah ya mindset atau pola pikir ya, kemudian keseharian ya, keseharian dari anak-anak kita ya, ayo kita kembalikan lagi ya kepada budaya-budaya kita yang baik ya, budaya-budaya zaman dulu. Bukan kita harus zaman old ya, zaman tua begini yo sampean terus katanya anak ikon ngineng, bukan ya. Jadi oke ya, kita teknologi sama ya, kita adaptasi ya, jadi menyesuaikan. Kalau ada teknologi apa namanya yang sekiranya bisa mencerahkan, yang sekiranya bisa mendidik anak-anak, monggo silakan ya. Tapi kalau ada permainan-permainan ya, ada tren-tren ya yang tidak baik ya, ayo ya sama-sama kita iki. Halo ya, saya dikasih waktu berapa menit Bunda? Ini berarti 30 menit ada ya? Hah? Ono Mas? Ya, mohon maaf Bunda, Pak Sumari, saya juga setelah ini ada kegiatan lagi ya. Gak apa-apa nggih? Gak apa-apa. Ini saya interaksi dulu. Saya pinginnya tadi duduk ngomong di situ, Bu, tapi gak nyambung nanti nggih. Jadi saya dekati jenengan ya, biar gak terlalu jauh ya. Ya kok nanti di dunia sendiri-sendiri terus ya, mending awake dhewe main HP aja. Betul? Halo. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya terkait dengan parenting ya. Jadi interaksi antara anak dengan orang tua ya, ini sangat dibutuhkan ya. Sama juga ya, saya sebagai orang tua sama Bu ya, saya tidak mungkin ya menyuruh anak saya disiplin, menyuruh anak saya untuk sholat jika saya tidak melakukan sholat, betul? Ya, sembayang oleh, nak sembayang nak ya. Tapi kalau kita tidak membimbing anak kita ya untuk melakukan sholat, kira-kira anaknya gelem. Lare saiki pinter jawab, Bu, siro, riko mesano,
Iya ya. Durung lek sira wis bayang Solo. Yuri ke Solo. Yuri. Jadi tukaran ya. Jadi ayo ya, mohon maaf ya, saya juga banyak kesalahan ya. Jadi tidak mungkin saya itu murni 100% wong apik, tidak mungkin ya. Kita sama-sama belajar ya. Kalau saya ya memberikan edukasi kepada anak saya, kalau kita ya melatih anak didik kita jamnya disiplin jam 6 kudu adus. Ayo, saya mandi dulu Bu. Jadi lu beri contoh kepada anak saya ya, jam setengah 6 saya mandi dulu, saya kan bisa ngomong ya. Jadi anak saya ya itu kalau saya belum mandi nggak mau mandi ya, mandi yo, oh iya kurang mandi kok ya. Jadi saya harus mandi dulu, kemudian sholat ya. Kalau sholat ya saya ajak jamaah baru mau, kalau sholat sendiri nggak mau ya. Jadi malah anak saya kadang juga saya kasih tugas untuk adzan yang masih kelas 2 SD Bu. Kalau yang nomor 1 ada di pondok pesantren ya, tahfiz Quran juga ya. Ini sekedar motivasi aja ya untuk dengan yang kelas 2 yang nomor 2 kelas 6 SD ya, insya Allah setelah ini di pondok ya. Saya wajibkan anak saya setelah SD pokok di pondok, SMP, SMA di pondok, karena saya juga pernah di pesantren dulu ya. Jadi saya merasakan manfaatnya. Kasarane awake dhewe sak elek-eleke apa jenenge sak bodoh-bodone ya, ana di pesantren paling tidak mimpin tahlil iso ya, khotbah iso ya, ceramah iso ya. Itu loh modalnya loh Bu, modalnya. Jenengan wis mboten usah wis mikir anakku mangan apa ya di pondok, wis ana sing ngatur ya. Anak saya dulu gemuk Bu di rumah ya, sekarang kurus. Dulu emang saya manja makannya, tapi sekarang karena dijadwal ya, jadi mangan pindo ya saiki. Tapi sama saya atas saya ya, kelas 3 MTS ya, jadi dhuwur lagi ya. Itu saya nanti proyeksikan ya, kalau kita punya cita-cita, mungkin jenengan pinginnya anaknya mungkin jadi pegawai negeri atau TNI, Polri atau pengusaha sukses, pasti seperti itu, betul ya. Ayo ya, kita kasih modal anak kita, ojo kasih modal duit ya. Tenang le mbahmu sugih ya, tenang le bapakmu sugih ya. Wallahu alam, orang nggak tahu ya. Kalau Allah sudah membalikkan 5 menit ya, buyar ya, betul ya. Jadi orang jangan dumeh ya. Saya banyak belajar Bu ya. Jadi saya mulai dari dinas di Malang 19 tahun, saya banyak belajar ya, mulai belajar dari pribadi saya, pribadi orang lain, dan tokoh-tokoh yang ada di keliling saya ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ya sekelumit dari apa yang saya sampaikan ya. Ada pertanyaan? Ayo, jangan saya hanya bengok kok ya. Jadi harus ada take and give ya, harus saling memberi dan menerima ya. Halo, halo, oke, silakan bunda-bunda cantik, macan ternak, silakan ya. Kalau mau tanya ya seputar apapun ya, seputar hukum, karena ini saya dikasih tema ya tentang parenting ya, antisipasi bullying di anak didik ya, saya garis bawahi ini ya. Mungkin cara mendidik ya, cara mendidik anak banyak sekali ya, pola-pola dari bunda-bunda yang sangat luar biasa ini ya. Saya pun kalau saya menjalani sebagai seorang perempuan ya, saya nggak sanggup Bu ya. Enak jadi wong lanang ya, enak jadi wong lanang ya, budal kerja ya, isu adus berangkat kerja, mulai anak wes turu ya, wes gak beban ya, paling nganter sekolah ya. Tapi kadang bunda-bundanya mulai dari mandi nih, apalagi masih TK gini ya, ada sing manja-manja minta dimandikan ya, itu sangat luar biasa ya. Halo ya, monggo ada yang ditanyakan ya. Cukup loh, saya di sini loh, nanti kalau saya udah keluar angel loh.
Kurang berapa menit? Aku 15 menit lagi ya, soalnya waduh, Bu nanti yang undang sendiri Bu ya. Ini karena saya sama Bunda ini gak enak saya kalau nggak datang. Padahal saya agendanya juga ada beberapa nih. Tapi karena saya cinta dengan BK Sayu Wiwit ya, dan yang juga kebetulan Mas Luwis ya, saya baru kenal juga sama beliaunya ya. Jadi ini kita silaturahmi ya, kedua kalinya dari sini. Dor, ya Bu silakan berdiri dulu. Jadi biar nggak ngantuk jangan. Ayo semuanya berdiri, anaknya, ibunya berdiri. Ayo berdiri, ya. Jadi biar nggak ada di dunia lain ya. Ayo kita nyanyi bareng. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Ayo tepuk tangan Bu. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Hore. Ya, sekarang angkat tangan kanan. Ya, Ibu sudah pernah tahu yel-yel lalu lintas enggak? Belum? Ya wes, ini saya ajarkan ya. Ini ijazah dari saya ya. Ijazah untuk ngaji cowok ya. Ini juga ijazah ya. Paham gak? Angkat tangan kanan. Ya, turun. Angkat tangan kanan ya. Kedua tangan diangkat. Kemudian keluarkan suaranya. Hah! Ayo lagi, kedua tangan diangkat. Ya, oke. Ibu-ibu ikuti kata-kata saya ya. Ya. Saya. Pelopor. Keselamatan berlalu lintas. Kedua kanan tangan apa? Oh berarti masih ya nyambung ya. Ya. Kaki kanan diangkat, kaki kanan diangkat, kedua tangan di depan. Di jalan, ayo ikuti. Di jalan. Ngeng. Terbiasa murah. Bos itu tadi yang di sini senang, di sana senang, tadi ada lagu untuk bullyingnya. Oh gitu, oke, siap. Monggo. Coba Sudah. semuanya anak-anaknya ke sini. Bareng Ayo, foto anak-anaknya. isi kapan lagi ya? Ayo sayang, sini. Iya. Oh iya, sini boleh, di situ boleh. Coba kita nyanyi anti bullying Ayo. dulu ya. Coba Ayo. polisi biar kenal nanti. Di sini teman, di sana Teman di mana-mana berteman. tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman kita. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman
Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. No katanya. Sayang Ya. sama teman, yes katanya. Oke. Luar biasa. Ya, ini bagus ini Bun ya. Jadi anak-anak langsung mengenal gerakannya gini. Bentar Bu, bentar. Ya, yel-yelnya belum toh? Yel-yelnya udah hafal atau belum? Ayo berdiri dulu. Bu, jangan biasakan mager ya, malas gerak ya. Nanti seperti saya nanti ya. Saya gemuk apa enggak ini Bu? Enggak. Saya 50 kilo ini kan. Tahun berapa 50 kilo? Pernah tahu saya sama Pak Anton yang pas 50 kilo. Iya. Di fotonya nih. Iya. Iya. Bu, monggo silakan bareng-bareng ya. Ya tinggal 10 menit atau 5 menit ini ya. Jadi saya berikan apa namanya ijazah ya tentang lalu lintas ya. Ayo tangannya diangkat. Ikut. Ya, ayo sayang, ikut semua ya, ikut semua Pak Anton. Ayo, tangan kanan diangkat. Ya, turun, ya, diangkat, turun, ya. Kemudian ikuti saya ya, seperti yang tadi Bu ya. Ini hanya dapat gerakan ya. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan ya, hanya 4 saja. Kenapa saya ulangi? Biar ibu-ibu ini, bunda-bunda ini hafal ya, itu aja ya. Kalau gerakannya cuma 4 aja ya, 4 gerakan. Oke, monggo bareng-bareng. Saya. Yang keras Bu ya. Saya. Pelopor. Keselamatan berlalu lintas. Ya, kaki kanan diangkat, kedua tangan di depan. Sebentar ya, tunggu 10 menit ya. Ya. Oma Samurati langsung baris. Ayo. Di jalan. Ngeng. Ya. Hore, tepuk tangan dulu. Ya. Ya, silakan. Ibu bisa kerjakan sendiri nggak? Bisa ya? Anak-anak bisa ya? Bisa? Ya, ayo Pak Anton tidak kasih contoh, kerjakan sendiri bisa ya? Ayo, tangan kanan diangkat. Ya, turun. Tangan kanan diangkat. Turun ya. Kemudian ikuti saya. Pelopor. Keselamatan berlalu lintas. Ya, di jalan. Kakinya. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, silakan Bu, silakan duduk. Tepuk pramuka. Satu kali saja sayang, 2 kali ya. 2 kali tepuk pramuka. Jirulu Padmo Nemtu. Jirulu Padmo Nemtu. Ya wis. Oke, udah ya. Bunda, saya terima kasih ya, sudah diundang pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan ya kolaborasi kita berlanjut terus ya sampai TK Sayung ini punya perguruan tinggi nanti. Amin Allahumma amin ya. Pak Sumari ya, saya terima kasih ya sudah mendampingi luar biasa sampai saat ini ya. Mudah-mudahan sampai pensiun tetap semangat ya. Infonya kurang 5 amplop 4 amplop. Ya, saya terima kasih bunda-bunda yang luar biasa pada siang hari ini. Bunda-bunda cantik ya, macan ternak ya, bunda-bunda yang sudah luar biasa ya mengantarkan anaknya menjadi generasi yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih ya. Terus saya pesan ya, nanti kalau ibu-ibu punya handphone ya, silakan, saya juga punya channel Bu ya. Namanya Polisi Syiar ya. POLISYIAR ya, channel saya itu. Silakan ya lihat kegiatan saya, ada khotbah, kemudian ada parenting seperti ini, ada kegiatan himbauan kepada majelis taklim,
Monggo. Kemudian banyak sekali ya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ya, yang insya Allah ya meningkatkan citra Polri ya, karena Polri juga adalah bagian dari masyarakat. Mudah-mudahan Polri bisa mengisi ya seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik karena kami hadir berbuat dan bermanfaat. Terus saya juga ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan ada permasalahan ya yang sekiranya bisa diselesaikan ya tingkat desa, silakan, sudah ada yang namanya Omah Rembuk ya, mungkin di Desa Bayu sudah ada ruangannya namanya Omah Rembuk ya. Jadi kalau sampan paidu-paiduan sampai tonggone ya, atau sampai ilo-iloan idu-iduan dudu no, sampai tidak usah ke kantor polisi, cukup di desa saja sudah bisa diselesaikan ya. Nanti ada Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas dan Bu Kepala Desa ya yang jadi penengah ya. Paham ya? Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan ya, tapi karena durasi waktu ya dan kegiatan yang setelah ini kami ada kegiatan lain ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih ya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ilat, karena yang salah itu pribadi, ada hakul yakin ada dari diri saya sendiri, karena yakin ya hakul yakin kebenaran adalah milik Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya kesan dan pesan oleh Ketua PKG Kecamatan Songgon kepada Bapak Sumari SPD, disilakan. Bapak Kanit